Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersukacita kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati waktu bersama dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, karena kita rindu, kita diberkati lewat ibadah di minggu pagi hari ini. Sebagai wujud syukur kita, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh membuka hati kita untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita untuk mengagungkan akan nama Tuhan. Seperti Daud dalam surat, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Marilah bersama segenap makhluk dan cakrawala kita menaikkan pengagungan kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kesukaan yang ceria. Rasa syukur kami haturkan kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan iman di pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang dengan segenap hati ingin memuji menyembah akan Tuhan dan berdengar-dengaran akan sabda-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin serahkan keseluruhan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.
Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Terima kasih untuk pencerahannya, Dr. Maria. Ini mengingatkan semua bahwa betapa berharganya ya kesehatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Karena dengan kesehatan kita bisa banyak melakukan banyak hal, terlebih di dalam pelayanan kita. Nah, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita, dalam ucapan syukur kita. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Kita mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Dan itu pasti digenapi. Demikian juga karena kemampuan kita ini terbatas. Kita sebagai manusia yang hanya dibentuk dari debu, maka kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya di dalam Tuhan saja ada kekuatan. Dan ketika salib itu memakan tubuhnya, Dia pula yang telah mengangkat segala keluh kesah kita, kesakitan kita. Dia yang akan menyempurnakan apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi sebuah jawaban. Meskipun membutuhkan waktu ketika kita bergumul akan banyak hal, tetapi satu yang kita percayai, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita datang pada Tuhan dalam doa-doa syafaat kita terus serahkan kondisi situasi pandemi ini, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada setiap kebijakan yang diambil pemerintah sehingga kita pun dapat melewatinya dengan baik seperti tahun-tahun kemarin. Karena kasih-Nya yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar, yang akan menolong kita melewati semuanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami diampuni. Bahkan kami mendapatkan anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal yang datangnya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan juga mengasihi dan memelihara kami. Sepanjang sepekan ini kami boleh bekerja, tubuh kami sehat, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Itu semua berkat yang datangnya daripada Kristus. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami ingin menopang saudara-saudari kami, mereka yang dalam masa pemulihan, mereka yang bergumul dalam perekonomian, dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam perjalanan kehidupan rohani di dalam Tuhan. Pagi ini kami sehati mohon lawatan Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Sehingga setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, mereka yang datang dengan segenap hati, mengalami sukacita dan kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang bergumul secara khusus di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami juga sehati berdoa, memohon berkat lawatan Tuhan turun atas anak-anak-Mu, sehingga mereka juga boleh mengalami sapaan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bapa yang mengasihi kami menyerahkan situasi pandemi yang masih ada di negeri kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap mempercayai proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan, Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah-Mu. Mampukan kami mengambil bagian apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kami tetap prokes dimanapun kami berada, bahkan kami boleh menjadi teladan bagi saudara-saudari kami. Demikian juga pemerintah yang mengupayakan. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami mohon, Tuhan memberkati, menaruh hikmat marifat-Mu, sehingga pemerintah dapat mengatasi, bahkan boleh berlalu atas bangsa dan negeri kami. Kami tetap percaya, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami, agar kami mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang menjadi sesembahan kami, bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, sehingga kami tetap berserah kepada Engkau. Kami menyerahkan situasi negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap kebijakan yang diambil mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan di negeri kami. Kami menyerahkan sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu untuk rancangan-rancangan ke depan, baik dalam skala internasional maupun dalam skala lokal. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mereka-rekakan segala sesuatunya. Kami menyerahkan agar lewat GGKMI yang ada, kami boleh berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran Gereja Kristen Muria Indonesia dimanapun berada, boleh menjadi terang dan garam bagi saudara-saudari kami. Kami menyerahkan gereja kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Rancangan membuat program di tahun yang ketiga, kami sungguh rindu di tengah situasi suasana yang ada. Hati kami peduli, kami mengasihi saudara-saudara kami. Kami ingin menjadi saluran berkat, sehingga lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup,
Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Amin. Ya. Mari kita terus mencari wajah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang menyentuh hati kita, kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kita menyadari kita membutuhkan akan sapaan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Bapa, sentuh hatiku.
mengucap syukur karena kami punya Allah yang memurnikan hati kami. Semakin hari kami dibentuk menjadi serupa seperti Kristus, agar dalam kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon Engkau menerangi mata batin kami. Setiap kami yang mendengarkan akan sabda-Mu ini, kami terus diperbaharui dari hari ke sehari. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya lewat Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami dan tinggal di hati kami, yang akan memampukan menangkap isi hati-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan, didewasakan lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, natur kita sebagai manusia itu adalah kecenderungannya melakukan tindakan dosa atau kesalahan. Sehingga siapapun kita tidak luput dari dosa, dan kita bukan orang yang sempurna. Meski demikian, bukan berarti kita memaklumi akan dosa dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Kita membiarkan dosa hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan setiap kita. Larangan Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi bukan berarti bahwa mengajari kita untuk tidak peduli terhadap kesalahan, pelanggaran yang dilakukan baik oleh kita maupun oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengingini akan instansi pemerintah yang bertugas untuk menghakimi secara adil setiap permasalahan yang ada. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, maka proses penghakiman itu di dalam kitab Perjanjian Lama dilakukan oleh hakim-hakim. Jadi kalau ada masalah, ada kesulitan, maka dibawa kepada hakim, dibawa kepada nabi-nabi, dan kemudian berlanjut dibawa kepada raja mereka untuk memutuskan mana yang baik, ditimbang sedemikian rupa agar keputusan yang ditetapkan adalah keputusan yang adil.
Lalu mengapa di dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam perikop pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima, maka kemudian bagian yang terakhir itu ditulis dengan jelas, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ayat ini diberikan kepada para murid dan pendengarnya, sekaligus kepada orang yang sering kali di dalam kehidupannya mencari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena tadi natur kita adalah orang yang berdosa, maka siapapun kita, kalau kita petani, kita cari-cari kesalahan seseorang, kelemahan seseorang, pasti kita akan menemukannya. Pasti kita akan mendapatkannya. Tetapi bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan berkomunitas bersama-sama, di mana satu sama lain kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu bisa terjadi, semakin dekat, orang berkata gesekannya semakin besar. Bagaimana kita mengatasi itu agar dalam kehidupan kita bersama-sama tetap dapat terjalin dengan baik, bahkan kemudian kita bisa bertumbuh bersama-sama iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid dalam bagian khotbah di bukit ini, agar setiap kita tidak menggunakan standar ganda di dalam melakukan atau melihat sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan ini seperti orang-orang munafik. Standar ganda yang dimaksud adalah kalau kita melihat ke orang lain, apalagi itu orang yang mungkin tidak senang kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat kritis, detail, menunjukkan segala sesuatunya. Kita menjadi orang yang sangat keras, menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan mungkin masalah yang kecil dianggap sebagai sesuatu yang besar, membesar-besarkan masalah yang ada. Tetapi kalau itu dikenakan pada diri kita secara pribadi, dikenakan kepada famili dan keluarga kita, kita menjadi lumer. Kita menjadi lunak, memberi pemakluman, menganggap kesalahan itu sesuatu yang wajar, dan lain sebagainya. Kita akan mencari-cari bahwa karena situasi, karena kondisi, karena orang lain, karena kepepet, untuk membenarkan diri sendiri. Dan itu tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan setiap kita. Jika kita ingin melakukan di dalam kehidupan kita, maka kita harus menggunakan standar yang benar, didasari dengan kasih. Karena tujuannya bukan untuk membinasakan, tetapi tujuannya adalah untuk membangkitkan, agar saudara kita terangkat dan kembali mendapatkan anugerah keselamatan. Agar saudara kita boleh kembali di dalam terang kasih Tuhan, bukan untuk dipermalukan dan dibinasakan. Definisi batasan dari kata menghakimi, kata dasarnya krino, itu harus kita pahami dengan jelas dan kita tempatkan pada posisi yang benar.
karena memiliki pemahaman yang sangat bervariasi dan beragam. Bisa memiliki arti menghukum, menghakimi, berlaku seperti hakim, mencari keadilan, mempertimbangkan, dan mengkritik. Kalau kita bisa menempatkan kata-kata atau makna ini di dalam koridor yang benar, maka itu akan menjadi berkat. Kalau misalnya kita diberi Tuhan satu kejelian, kita suka mengkritik, tetapi mengkritiknya dalam artian untuk membangun, bukan menjatuhkan. Melihat kesalahan lalu belajar mencari solusi, jalan keluar yang terbaik. Mengetahui sesuatu yang tidak benar, diingatkan agar kembali ke dalam jalan yang Tuhan berikan. Kalau batasan-batasannya benar, kita menggunakan dengan tepat, mempertimbangkannya dengan baik, maka itu akan menjadi berkat bagi setiap kita. Kita diingatkan dan kita dibangun di dalamnya. Bukankah dalam kehidupan ini kita perlu mempertimbangkan berbagai macam hal? Tetapi bagaimana pertimbangan-pertimbangan kita berdasarkan bukan suka atau tidak suka, pertimbangannya bukan menyenangkan atau tidak menyenangkan, pertimbangannya bukan menguntungkan atau tidak menguntungkan, tetapi pertimbangannya adalah bagaimana kehidupan kita menjadi semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Pertimbangannya bagaimana iman kita bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana kita bisa melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga lewat komunitas yang Tuhan percayakan dan berikan, ketika kita bertumbuh bersama-sama, berakar bersama-sama, menghasilkan buah bersama-sama dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak hanya sekedar memberkati kita, tetapi lewat komunitas yang Tuhan beri dan anugerahkan, komunitas itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tempat yang lebih luas, yang lebih besar di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Tujuannya adalah untuk menolong dan menyelamatkan. Sekali lagi, bukan menjatuhkan dan mempermalukan. Sehingga kemudian kita melihat gambaran yang Tuhan Yesus berikan, agar kita mawas diri, berhati-hati, karena itu merupakan cerminan daripada diri kita. Kita diingatkan bahwa kalau kita sedang menghakimi orang lain, maka sebenarnya kita sedang menghakimi diri sendiri. Itu yang perlu menjadi pemahaman, pengertian setiap kita pribadi lepas pribadi. Apa yang kita ukurkan kepada orang lain, maka akan diukurkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, dikembalikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini, gambaran ini? Zaman Tuhan Yesus ada, atau budaya yang ada saat itu, di pasar-pasar penukaran barang, biasanya orang tidak langsung seperti zaman sekarang. Misalnya kalau emas itu nilainya sejajar sepadan dengan rupiah sekian ratus ribu. Kalau beras 1 kilo nilainya dengan sekian rupiah, itu sejajar, sepadan. Nah, kalau orang-orang zaman dulu bukan dinilai dengan uang, tetapi tukar barang. Apa yang ia berikan kepada orang lain harus nilainya sama dengan apa
yang kita terima. Apa yang ditukarkan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang meskipun barangnya beda, tetapi nilainya sama. Sehingga masing-masing tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Sehingga lewat apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menghakimi orang lain, maka kita pun akan dihakimi, maka kita diajak bersama-sama untuk menjadi orang yang bijak. Menilai apa adanya, mencoba melihat dengan cermat dan teliti, bukan hanya sekedar sekilas, lalu kita sudah menghakimi orang lain. Kita sudah membuat standar kepada orang lain tertentu, padahal mungkin itu belum ia lakukan atau kerjakan. Bahkan mungkin jauh dari apa yang kita pikirkan bersama-sama. Dalam kehidupan berkomunitas, untuk kita boleh bertumbuh bersama-sama, maka saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain sangat dibutuhkan. Saling membangun, saling mengingatkan satu dengan yang lain sangat diperlukan. Sehingga dipertegas lagi, kalau kita bisa melihat, ingin mengambil selumbar, atau bahasa sederhananya sesuatu yang kecil, serabut kayu, atau mungkin kita bilang gergajen ya, yang begitu kecil lalu kena angin terbang, ada di dalam mata kita, dan orang berkata, saya akan mengambil selumbar yang ada di matamu, sementara di matanya sendiri ada balok yang besar. Balok yang besar digambarkan yaitu sebagai satu kayu yang besar, sebagai kayu penyangga. Kalau rumah itu sebagai kayu penyangga yang utama, jadi sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, sangat kokoh. Kita diajarkan bersama-sama bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain, kita mengkritisi orang lain, kalau ternyata di dalam diri kita ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi penolong bagi saudara-saudara kita? Kalau kita ingin menjadi penolong bagi saudara-saudara kita, lepaskan dulu balok yang besar yang ada di mata kita. Sesudah kita bersih, lalu kita bisa menolong saudara-saudari yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita bersama-sama, dan perlu kita pikirkan dan renungkan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana seharusnya menyikapi yang benar, bersikap yang tepat ketika kita menjumpai saudara-saudari yang kita kasihi. Saudara itu berarti dalam satu persekutuan, ada ikatan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Agar setiap kita boleh menolong mereka sehingga mereka tidak mengalami kebinasaan karena kesalahannya, melainkan mereka terselamatkan dan bisa kembali di dalam jalan yang benar dan dipulihkan. Itu yang seharusnya kita hidupi dan Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada setiap kita. Di Injil Matius pasal yang ke-18 dikatakan,
Kalau kita menjumpai saudara kita yang melakukan kesalahan, di ayat yang ke-15 dituliskan, bertemulah dengan dia dan tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu artinya personal satu dengan yang lain, tanpa diketahui orang lain, mencoba mengingatkan dengan penuh kasih. Dan itu sangat baik kita lakukan tidak hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga. Bagi anak-anak kita, ketika kita mengingatkan anak-anak yang kita kasihi, ketika kita menegur, mungkin kakaknya melakukan kesalahan, jangan kita melakukannya di hadapan adiknya. Kalau itu dilakukan, maka tidak akan menjadi berkat, karena mungkin adiknya jadi tidak menghormati, menghargai. Jangan ketika suami melakukan kesalahan, istri menegur anak-anak atau sebaliknya. Karena kalau itu terjadi di dalam kehidupan berkeluarga kita, maka akan mendidik anak-anak tidak menghormati bapak atau ibunya karena dianggap melakukan kesalahan. Bukan membangun tetapi justru menjatuhkan. Bukan memperbaiki tetapi mematikan. Tetapi bagaimana firman Tuhan menolong dan mengajarkan kita di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, agar kita tidak tertutup mata kita terhadap dosa, tetapi juga sekaligus kita tidak menjadi orang yang mudah mengkritisi dan menghakimi orang lain dengan mudah karena dosa dan kesalahannya. Tetapi bagaimana setiap kita ditambah-tambahkan hikmatnya di dalam Tuhan, dalam membangun keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam rangka bertumbuh bersama-sama di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong kita menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi umat yang semakin bijaksana, tahu menempatkan diri, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang yang kita kasihi jatuh ke dalam dosa, bagaimana kita menolong dan mengangkatnya dengan jalan yang benar, sehingga anugerah kehidupan, anugerah keselamatan, pemulihan terjadi atas orang-orang yang kita kasihi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk teguran yang Tuhan beri kepada setiap kami, termasuk juga kepada hamba-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, jikalau dalam perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami sangat mudah untuk menghakimi orang lain. Kami sangat mudah menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, sementara kami tidak peka terhadap diri kami. Kami tidak menyadari akan kelemahan, kekurangan, bahkan dosa kami. Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan setiap kami, komunitas besar Jemaat GKM Gangsri di tempat ini, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Bagaimana kami harus bersikap, berperilaku, membangun sebagai bagian tubuh Kristus untuk menguatkan, mengokohkan, dan membangun saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang jatuh ke dalam dosa, agar kembali bangkit dan mendapatkan rengkuhan kasih Tuhan dan rengkuhan kasih saudara-saudara seiman. Kami percaya ketika kepedulian kasih yang kuat didasari dengan Kristus yang menolong kami akan dimampukan, disanggupkan untuk boleh bertumbuh bersama-sama iman kami.
Kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam keluarga kecil kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai penatua, diaken, hamba Tuhan dan jemaat. Kami boleh dibangkitkan, dibangun di dalam dasar yang benar. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bagi kami. Bukan masalah boleh atau tidak boleh menghakimi, tetapi biarlah apa yang kami lakukan, kami disanggupkan untuk menolong saudara kami, memberi makna yang tepat dan benar di dalam terang kasih Tuhan, bukan untuk menjatuhkan dan membinasakan serta mempermalukan, tetapi agar setiap kami boleh dibangun di dalam dasar yang benar. Kami kembali bangkit dan bertumbuh iman kami. Kami semakin menjadi serupa seperti Kristus, sehingga kehidupan kami akan dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan turun atas setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang akan menambah-nambahkan hikmat marifat kepada setiap kami di pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Roh Kudus yang akan terus membahasakan firman Tuhan di dalam setiap hati kita, sehingga kita pun dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Nats yang akan mengiringi dan kita memberikan persembahan diambil dari Rasul Paulus, diambil dari 1 Korintus 16 ayat yang pertama. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat Galatia. Persembahan artinya adalah kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, karena kita menyadari akan segala kebaikan Tuhan, karena kita menyadari akan kedaulatan Tuhan, dan kita diajar untuk tidak egois. Kita tidak terikat pada harta kita, tetapi kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk Bapak Paulus Dimas Pilipati menaikkan doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari hidup kami sesungguhnya hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dalam setiap waktu-waktu ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang, menolong, memberkati, membukakan bagi kami setiap berkat dan pertolongan itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan, inilah kami, sempurnakanlah semua ini. Layakkanlah di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Berkatilah setiap rumah tangga dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan kami ini. Biarlah digunakan untuk menopang kegiatan pelayanan di tempat kami beribadah, ataupun juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Biar di dalamnya nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Dimas. Menghakimi itu pekerjaan hakim, dan juga kita bisa melihat lewat
salah satu profesi yaitu auditor. Auditor itu tugasnya mengedit atau mengaudit setiap laporan yang masuk. Tetapi ketika dia sendiri disuruh untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam laporannya, dia akan kesulitan. Nah, kita tentu tidak ingin seperti itu ya. Tuhan menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang lemah lembut, tidak gampang menghakimi, tidak seperti orang-orang yang munafik itu. Dan biarlah lewat pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi bercahaya di dalam Tuhan, mampu untuk menyalurkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus mau kami bercahaya.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun mengenal Kristus, kecuali yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami ingin berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Bapak Didik ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai hamba-Mu. Memberikan hikmat marifat, menjadi kepala keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati di dalam pekerjaan yang ditekuninya setiap hari. Tuhan yang memelihara dan memberi kesehatan kepada anak-Mu. Bahkan dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, Tuhan sendiri yang akan menambahkan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga hidupnya semakin melekat erat di dalam Kristus. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami rayakan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami percaya ketika kami menghidupi akan sabda kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini, maka damai sejahtera-Mu yang akan mengiring langkah hidup kami. Dan komunitas di mana Tuhan tempatkan, apakah dalam keluarga kecil kami, dalam gereja dan bermasyarakat, kehadiran kami sungguh akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya yang akan menyertai dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.